Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fid du'ai fil multazami wa huwa ma bainal ka'bati wal hajaril aswadi. Ini satu pasal menerangkan tentang doa saat berada di multazam. Multazam yaitu suatu tempat ya keberadaannya antara Ka'bah dan Hajarul Aswad. Maksudnya pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Ya, jadi di situ Bapak Saudara kalau kita lihat Ka'bah itu ada beberapa sudut, ada 4 sudut. Ya, nanti sudut yang pertama itu namanya Hajarul Aswad. Ya, jadi ada Hajar Aswad di situ. Disebut Hajar Aswad karena batu itu hitam. Di dalam salah satu hadis ya kata Nabi itu dulu batu asalnya putih, ya asalnya putih. Lalu karena tersentuh dengan orang-orang yang banyak dosa, ya akhirnya lama-lama jadi hitam, ya sehingga disebutlah hajarnya aswad. Jadi hajar itu batu, aswad itu hitam. Ya, dan kata Nabi salah satu benda yang sampai saat ini ya asalnya dari sorga kemudian keberadaannya ada di dunia, nah itu adalah Hajar Aswad. Karena dulu memang ini batu diambil dari sorga, ya begitu. Ya sampai saat ini masih ada. Nah itulah yang disebut dengan Hajarul Aswad. Ya, kata sahabat Umar bin Khattab, kalau seandainya Nabi tidak cium itu Hajarul Aswad, maka saya tidak akan menciumnya. Nah begitu. Jadi memang Nabi cium, takbil. Nabi cium tuh Hajarul Aswad, sehingga kita pun disunnahkan. Ya sahabat Umar bin Khattab juga begitu. Ya dia kan termasuk orang yang tegas gitu. Ya batu sih kenapa pakai dicium tuh batu? Ya kata sahabat Umar bin Khattab, kalau Nabi Muhammad tidak cium itu batu saya tidak akan cium. Tapi karena Nabi menciumnya, ya begitu. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Ya, jadi keutamaan mencium Hajarul Aswad. Kalau memang tidak bisa, maka nanti ada jalan lain, yaitu dengan istilam. Ya, jadi ada takbil, ada istilam istilahnya. Nah, kalau memang kita nggak bisa takbil mencium, maka ada lagi anjuran istilam. Kita mengkecup ya Hajarul Aswad dari jauh, ya dengan ucapan Bismillahi wallahu akbar. Nah itu sebelahnya nanti ada pintu, namanya pintu Ka'bah. Sehingga ada ya kalau ada orang ingin masuk ke Ka'bah itu nanti bisa dibukakan. Nah melalui pintunya, makanya pintu Ka'bah. Jadi ada orang-orang tertentu apalagi ya di pemerintahan kalau ada tamu-tamu negara ya itu dikasih kesempatan sama raja ya untuk membuka pintu tersebut kemudian bisa masuk. Nah itu antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad ada satu tempat yang istimewa. Ya di situ namanya multazam. Ya jadi kita kalau dulu kita masih gampang untuk di multazam berdoa, bahkan sholat di depan multazam, bahkan sampai kita ya mendekatkan ya pipi kita tempelkan di dinding Ka'bah tersebut. Ya, tapi kalau Ramadan begini, masya Allah. Ya, tapi memang kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu Allah kasih kemampuan kita sehingga bisa untuk ke situ. Ya, jadi memang rezeki dah. Ya, kadang-kadang mencium Hajar Aswad pun rezeki. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya, itu tergantung rezekinya yang Allah kasih. Ya, tidak bicara rame dan tidak bicara sepi. Ya, kalau memang Allah mau kasih bisa aja. Ya, makanya kita punya keyakinan ya supaya bisa di multazam. Ya, kita ya himpitkan dada kita dengan kita tempelkan ya yaitu pipi. Ya, saya dulu waktu ngaji di Cirebon makin Nasir dikasih tahu tuh ya itu ada amalan yang istimewa katanya yang jarang orang tahu. Nah, itu tempelkan tuh ya pipi kita ya ke dinding Ka'bah
ya sambil nanti kita istighfar, sambil kita memuji dan minta, berdoa ya, karena itu tempat termasuk istimewa. Nah, di antara doa yang dibaca ya itu banyak sekali. Nah, di sini dibilang wa qad qaddamna annahu yustajabu fihi doa, dan sungguh kami telah jelaskan pada tempo yang lama yang lalu sesungguhnya berdoa di tempat itu mustajab. Jadi berdoa di multazam itu termasuk mustajab. Wa minad da'awatil maksurati, dan di antara doa-doa yang maksurah ya, yang datang keterangannya dari Nabi. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amak wa yukafi'u mazidak ahmaduka bijam'i mahamidika ma'alimtu minha wa ma lam a'lam ala jam'in ni'amika ma'alimtu minha wa ma lam a'lam wa ala kulli halin. Nah, itu pertama dia muji berarti. Jadi di situ dia muji. Ya muji itu bentuk sigotnya, redaksinya banyak. Nah, yang maksud dari Nabi ini ya, walaupun kita nyebut alhamdulillah cukup ya, tapi Nabi ngajarin pada saat di multazam ya redaksi memujinya dengan kalimat seperti ini. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amak. Ya Allah, bagi Engkau segala pujian, ya pujian-pujian yang bisa ya itu yuwafi ni'amak, memenuhi nikmat Engkau. Wa yukafi mazidak, dan dapat yaitu membandingkan tambahan kepada Engkau. Ahmaduka bijami mahamidika, saya memuji kepada Engkau dengan semua pujian-pujian kepada Engkau. Kan pujian itu banyak. Ya, di beberapa kitab dijelaskan ada hamdu qadim li qadim, ada hamdu qadim li hadis, ada hamdu hadis li qadim, ada hamdu hadis li hadis. Ya, itu semuanya sumbernya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibilang bijami mahamidika, dengan semua pujian-pujian kepada Engkau. Ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, apa yang saya tahu dari pujian itu dan apa yang saya tidak tahu. Alai jami'in ni'amika, atas semua nikmat yang telah Engkau berikan. Ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, apa yang saya tahu dari nikmat tersebut dan apa yang saya tidak tahu. Itu begitu banyak nikmat yang Allah berikan, baik yang kita tahu maupun yang kita enggak tahu. Ya, itu semuanya kita memuji kepada Allah. Wa ala kulli hal, bahkan dibilang lagi wa ala kulli hal, atas segala hal kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru baca selawat dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Allahumma, baru minta, berdoa. Allahumma ya Allah, a'izni minasyaitanir rajim. Saya berlindung ya dari setan yang dikutuk, yang dirajam. Wa a'izni min kulli su'in, dan saya berlindung dari segala kejahatan. Wa qanni'ni bima razaqtani, dan cukupkanlah ya kepada saya dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa barik li fi, kemudian berikan keberkahan itu rezeki buat saya. Jadi kita disuruh merasa cukup, qanaah ya dengan apa yang telah diberikan sama Allah, kemudian supaya rezeki itu dapat keberkahan. Ya, jadi qanni'ni bima razaqtani. Jadi apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada saya, mudah-mudahan itu bisa ya mencukupi. Ya, makanya ada orang namanya qanaah. Qanaah itu artinya dia redho, senang dengan apa yang Engkau diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nerimain aja udah qanaah namanya. Nah, kemudian yang kedua enggak kalah pentingnya wabarik lipi. Ya, jadi berikan keberkahan. Makanya rizqan ya itu mubarakan. Ya, rezeki yang diberikan keberkahan. Allahumma ja'alni min akrami wabdika alaika, ya Allah, jadikanlah saya dari delegasi kamu yang paling mulia yang kamu berikan. Wa alzimni sabilal istiqamati, dan tetapkanlah kepada saya jalan istiqamah sehingga saya terus ya karena istiqamah sampai bertemu dengan Engkau ya Rabbal Alamin. Ya, jadi permintaan yang enggak kalah pentingnya supaya kita istiqamah. Alzimni sabilal istiqamah, teguhkan kepada saya sabilal istiqamati, jalan untuk selalu istiqamah, hatta alqaq, sampai saya bertemu kepada Engkau. Jadi sampai meninggal. Ya, itu namanya istiqamah. Yang kata
Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Itu ya orang yang istiqomah, tetap di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Ya, jadi kita begitu Bapak Ibu Saudara, ya taat kepada Allah terus tekun. Itu namanya alzimni, terus teguhkan saya ya untuk jalan ya istiqomah sampai saya bertemu kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Nah, itu doa yang maksurah yang dibaca saat ada di multazam. Sumayyana'u bima ahabba, kemudian dia boleh berdoa dengan apa yang dia sukai. Ya tambahin lagi dah yang lain-lain silahkan. Faslun, ini satu pasal fid doa fil hijri, doa saat di hijir Ismail. Nah, ada lagi nama ya tempat yang termasuk mustajab mulia, hijir Ismail. Bikasril ha'i wa iskanil jimi, kata-kata hijir itu haknya dikasrohkan, jimnya disukunkan. Hijrun, hijir ya. Wa huwa mahsubun minal baiti, dan hijir Ismail itu masuk hitungan bagian dari Baitullah. Jadi kalau orang sholat di hijir Ismail berarti dia sholat di dalam Ka'bah. Itu karena hijir Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen sholat dalam Ka'bah gampang, nggak perlu kita masuk ya melalui pintu Ka'bah, dan itu susah. Orang-orang biasa nggak bisa, kecuali hanya orang-orang tertentu di kenegaraan, jadi presiden misalnya, jadi menteri misalnya. Nah itu mungkin bisa nanti dikasih kesempatan. Nah kalau kita pengen bisa sholat di dalam Ka'bah, yaitu sholat di hijir Ismail. Ya, sholat di hijir Ismail. Sekarang tuh untuk sholat di hijir Ismail modelnya pakai antri Pak. Ya, nggak pakai berebut begitu. Antri satu gelombang masuk. Ya, entah gelombang udah selesai, yang pertama keluar, gelombang kedua masuk lagi. Modelnya sekarang begitu. Ya, orang-orang perempuan juga nanti gampang untuk masuk ke hijir Ismail itu satu gelombang perempuan semuanya, nggak dicampur sekarang. Ya, nanti habis perempuan lagi, jadi perempuan diutamakan sampai 2 kali perempuan, baru yang laki. Ya, ntar gelombang kedua, ketiga, begitu seterusnya. Ya, jadi sekarang nggak bisa langsung main desek-desekan sendiri-sendiri, tapi diatur sama askar. Ya, sehingga lebih nyaman, ya lebih nyaman. Nah itu kalau kita bisa sholat di hijir Ismail sama seperti kita sholat di dalam Ka'bah. Ya itu karena dia masuk hitungan minal bait, ya masuk hitungan dari Baitullah. Wa qad qaddamna annahu yustajabu du'a fihi, dan sungguh kami telah jelaskan pada pendahuluan ya bahwa ya doa di hijir Ismail termasuk mustajab. Wa minad doa'il maksuri fihi, dan di antara doa yang maksur di dalam ya hijir Ismail. Nah ini di antara doa yang maksur, walaupun doa yang lain silahkan boleh. Ya Rabbi ataituka min suqqatin ba'idatin mu'ammilan ma'rufaka fa'anilni ma'rufan min ma'rufika tughnini bihi an ma'rufin an ma'rufi man siwaka ya ma'rufan bil ma'ruf. Ya, jadi di sini bilang ya Rabbi, wahai Tuhanku, ataituka saya datang kepada Engkau ya Allah, min suqqatin ba'idatin, dari tempat yang jauh, dari posisi yang sangat jauh. Ada yang dari barat, ada yang dari timur, yang dari utara selatan. Ya, dari Indonesia, makan waktu begitu lama kita. Indonesia ke Mekah lama Pak. Ya 9 jam. Ya jarak tempuhnya itu kalau naik pesawat. Kalau naik kapal laut ya itu hampir 1 bulan. Bagaimana kalau naik onta? Begitu. Ya, jadi begitu jauh. Itu namanya min syiqqatin ba'idah, dari tempat yang jauh. Ya, dari Indonesia ke Mekah kan jauh benar. Kalau dulu orang-orang tua kita ya namanya belayar. Ya, dulu istilahnya belayar, bukan pergi haji tapi belayar. Kenapa? Karena memang yang menggunakan
yaitu kapal ya pakai layar. Nah seperti itu, jadi berlayar ya, itu Masya Allah apa aja dibawa dulu Bapak Ibu, karena bisa berbulan-bulan ya, paling cepat banget pakai 3 bulan pergi pulang sampai di sana ya, itu bisa 3 bulan bahkan bisa lebih dari itu ya. Makanya kompor aja dibawa ya, kompor beras, sebab di kapal laut dia bisa masak di situ ya. Nah sekarang sudah ya diberikan fasilitas yang lebih, karena dengan ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya manusia ya menemukan satu ya apa yang namanya pesawat, dibuat tuh pesawat ya, sehingga jarak tempuhnya bisa lebih cepat kebanding daripada kapal laut. Nah naik pesawat dah ya 9 jam. Nah itu kalau bisa nanti mungkin bisa lebih cepat lagi kali ya, ditemukan lagi pesawat yang bisa lebih cepat, mungkin 1 jam atau 2 jam. Nah itu ya namanya ilmu, bisa aja ya entah tahun berapa ya seperti itu. Tapi sekarang 9 jam 9 jam itu ya Allah ya terasa capek juga kita di pesawat. Bagaimana kalau yang memang sampai mingguan dan bulanan di perjalanan. Nah gitu. Jadi min syiqqah atau min syuqqatin ba'idah, saya datang kepada engkau ya Allah dari tempat yang jauh ya, mu'ammilan dengan harapan ma'rufaka, dapat kebaikan. Ma'ruf ya, itu ma'ruf itu artinya ya kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan-kebaikan itu sedekah. Nah, jadi kita berharap dapat kebaikan dari engkau. Fa'anilni, maka ya berikanlah kepada saya ma'rufan, kebaikan tersebut, min ma'rufika, dari kebaikan engkau ya Allah. Tunini bihi, yang bisa mengayakan saya dengan kekayaan tersebut, an ma'rufi man siwaka, dari kebaikan-kebaikan ya man siwaka, yaitu zat ya, yaitu makhluk selain engkau. Ya ma'rufan bil ma'ruf, wahai zat yang memberikan kebaikan yang sudah dikenal. Ya ma'rufan, wahai zat yang sudah dikenal, bil ma'rufi, dengan kebaikan. Nah itu salah satu doa yang kita baca di Hijr Ismail. Nah kemudian baca doa-doa yang lain lah. Ya pokoknya doa apa saja silahkan. Nah ini kalau doa-doa yang seperti ini perlu kita catat ya, kita pegang catatannya, kita baca ya, karena kita nggak hafal lalu kita baca satu persatu, silahkan. Apalagi kalau kita baca di buku Idoh, Al-Idoh tuh ya buah karya ya daripada Imam Nawawi, yaitu Manasikul Hajj. Nah itu termasuk komplit ya, komplit di situ. Nah ini diambil dari kitab Al-Idoh banyak ya dari Imam Nawawi juga. Faslun fid du'ai fil bait, ini pasal menerangkan tentang doa di bait, di Ka'bah itu sendiri. Ya, jadi ketika kita mau masuk ke dalam Ka'bah, nah itu bisa nanti berdoa di dalam Ka'bah itu sendiri. Wa qad qaddamna, dan sungguh kami telah jelaskan pada tempo yang lalu, annahu yustajabu du'a fihi, sesungguhnya ya termasuk doa mustajab di dalam Ka'bah, di bait ya, di Ka'bah. Wa rawaina fi kitabin Nasa'i, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam An-Nasa'i, an Usamah bin Zaidin, yang datangnya riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat Usamah dan buat Zaid. Jadi Zaid bin Haritsah itu punya anak namanya Usamah ya, dari pernikahannya dengan Zainab itu ya akhirnya dia punya anak namanya Usamah, dan Usamah itu termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dakhalal baita, tatkala siapa Rasulullah masuk ke Baitullah, ke Ka'bah, atau mastaqbala, maka dia datang apa yang menghadap min duburil Ka'bati, dari belakang Ka'bah. Fawada'a wajahu, lalu dia letakkan mukanya, wa khaddahu, dan pipinya, alaihi, di atasnya. Tuh, jadi diletakkan, ditempelkan muka dan pipinya ya
di dinding Ka'bah tersebut ya. Wa hamidallaha ta'ala, kemudian dia memuji kepada Allah, wa asna alaihi, dan dia sama memuji kepada Allah, wa sa'alahu, dan dia minta kepada Allah, wastaghfarahu, dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Summan sarafa, kemudian dia berpaling, ila kulli ruknin, dari setiap sudut, min arkanil Ka'bati, dari sudut-sudut yang ada di Ka'bah. Kan ada 4 sudut tuh. Dari mulai sudut yang di situ ada ya Hajar Aswad, kemudian ada ya sudut namanya ya rukun Iraqi, kemudian ada sudut namanya rukun Syami, nah ada lagi sudut namanya rukun Yamani. Nah, jadi ada 4 sudut. Nah itu Nabi datengin satu persatu ya, dari satu rukun ke rukun yang lainnya, dari satu sudut ke sudut yang lainnya. Fastaqbalahu bitakbir, lalu dia menciumnya dengan membaca takbir, wa tahlil, dan tahlil, wa tasbih, dan tasbih, wassana'i 'ala Allah, dan juga memuji kepada Allah taala azza wa jalla, wal mas'alati, dan juga dia minta, wal istighfari, dan dia mohon istighfar, mohon ampun. Jadi dari satu sudut ke sudut yang lainnya dicium tuh sama Nabi. Dia sambil baca takbir, dia baca tahlil, dia baca tasbih, dia puji Allah, bahkan dia minta dan dia istighfar di tempat tersebut. Summa kharaja, baru Nabi keluar. Paslun, ini satu pasal fi azkaris sa'i, menerangkan tentang zikir-zikir saat lagi sa'i. Nah, selesai masalah tawaf, kemudian tempat-tempat yang ada di Ka'bah sudah dikenalkan ya, lalu sekarang pindah zikir yang dibaca saat sa'i. Wa qad taqaddama annahu yustajabu du'a'u fihi, dan sungguh telah terdahulu bahwasanya di sa'i tadi doa diijabah. Jadi pada saat kita lagi sa'i, di mana aja tuh tempat kita sa'i itu mustajab. Ya, kalau kita berdoa diterima. Wasunnatu, bermula sunnah, ayutilal qiyamah. Siapa ayutila tuh ya, dianjurkan sunnahnya memperpanjang berdiri ala sofa saat di Bukit Sofa. Jadi pada saat kita naik ke atas Bukit Sofa, Bapak Ibu Saudara, nah kita berdiri dulu agak lama di situ. Wa yastaqbilul Ka'bata, lalu dia ngadep ke kiblat, ke Ka'bah. Jadi madep ke Ka'bah, sebab kelihatan itu Ka'bah dari Bukit Sofa itu. Kalau kita berdiri kemudian kita ngadep Ka'bah, jelas itu Ka'bah kelihatan, karena memang bukitnya agak tinggi. Nah sehingga kita bisa lihat itu Ka'bah. Ka'bah ada di ya, lantai dasar, sementara ya kita di Bukit Sofa itu agak tinggi. Nah sehingga nampak kelihatan itu Ka'bah. Ya, seperti itu ya Bapak. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah umroh, yang sudah haji, udah kebayang tuh. Oh iya, saat lagi berdiri di Bukit Sofa, kemudian ngadep ke Ka'bah, itu kelihatan itu Ka'bah. Itu sunnah kita agak lama berdiri di atas Bukit Sofa, kemudian kita menghadap ke Ka'bah. Fayukabiru, di situ kita bertakbir kata Nabi. Wayu, kemudian berdoa. Ya takbir, kemudian berdoa. Fayaqulu, maka orang yang berdiri tadi yang ada di atas Bukit Sofa sambil ngelihat Ka'bah, melihat atau menghadap Ka'bah, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu takbirnya dibaca begitu. Ya, kalau ada yang mimpin biasanya pemimpinnya baca dah. Ya, jamaahnya tinggal ngikutin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu begitu sampai ya la ilaha illallah wahdah, ya terus ya sampai mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu biasa takbir yang kita baca kalau malam takbiran Bapak. Ya Ibu Saudara, percis seperti itu.
Ya, jadi takbiran tuh kita kan bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, terus sampai la ilaha illallah anjaza wahdah wa nasra abdah wa hazamal ahzaba wahdah, dan sampai walau karihal kafirun. Kemudian Allahumma innaka qulta, ya Allah sesungguhnya engkau berkata ud'uni. Ya, kita baca tuh habis baca walau karihal kafirun dilanjutin Allahumma ya Allah innaka qulta, sesungguhnya engkau telah berkata ud'uni, berdoalah kamu kepada saya, astajib lakum, maka saya akan terima doanya kamu. Wa innaka latukhliful mi'ad, sungguh engkau tak pernah menyalahi janji. Kita disuruh berdoa ud'uni, Allah yang bilang astajib lakum, kata Allah. Lalu kita bilang wa innaka latukhliful mi'ad, engkau enggak pernah menyalahi janji. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Wa inni as'aluka, dan sesungguhnya saya minta kepada engkau kama hadaitani lil islami, sebagaimana engkau telah berikan hidayah kepada saya untuk memeluk agama Islam. Alla tanzi'ahu minni, janganlah kau cabut Islam tersebut dari saya, hatta tatawaffani, sehingga engkau matikan saya, wa ana muslimun, sementara saya dalam keadaan Islam, Muslim. Jadi engkau telah berikan taufik dan hidayah kepada saya, sehingga dengan hidayah yang engkau berikan saya memeluk agama Islam. Ini kita memeluk agama Islam karena hidayah, faktor hidayah. Tanpa ada hidayah kita nggak mungkin bisa memeluk agama Islam. Nah, itu kita bilang tuh, ya sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya memeluk agama Islam. Lalu kita minta, apa mintanya? Tuh as'aluka an. Nah, itu jadi maf'ul sani. Ya, jadi an masdariyah nanti jumlahnya ya jadi maf'ul sani daripada as'aluka, kafnya maf'ul awal. Apa yang saya minta kepada engkau ya Allah? Jangan kau cabut ya dari diri saya tuh Islam. Ya, jangan kau cabut keislaman dan keimanan dalam diri saya, hatta tatawaffani, sehingga engkau wafatkan saya, matikan saya, wa ana muslimun, sementara saya dalam keadaan Islam. Itu nikmat yang paling besar ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Summa yad'u bi khairatid dunya, kemudian dia berdoa dengan kebaikan-kebaikan baik yang ada di dunia, wal akhirati, dan kebaikan-kebaikan yang nanti ada di akhirat. Wa yukarriru hadzal dzikra wad du'a, dan dia ulangi zikir dan doa ini berapa kali? Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Wala yulabbi, dan dia tidak perlu talbiyah. Jadi di Bukit Sofa ya dibaca aja ini doa, ya begitu, nggak usah dia bertalbiyah. Wa iza wasala ilal marwah, dan apabila dia udah sampai ke marwah, nah dari Sofa, di Bukit Sofa diperpanjang dirinya, dibaca doa, kemudian kan turun dah tuh, terus dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Nah nanti pada saat di Bukit Marwah bagaimana? Roko alaiha, dia naik juga tuh ke Bukit Marwahnya. Wa qalal azkar, dan dia mengucapkan al azkaru, zikir-zikir, wa da'awatu, dan doa-doa, allati qalaha ala sofa, yang diucapkannya di Bukit Sofa. Doa zikir yang dibaca di Bukit Sofa sama seperti yang dibaca saat berada di Bukit Sofa. Jadi ketika dia berada di Bukit Marwah, maka doa-doanya, zikir-zikirnya pun sama seperti yang udah dibaca di Bukit Sofa. Ya, tadi kan di Bukit Sofa itu diajarin yang di atas itu doa-doanya. Nah nanti ketika dia berada di Bukit Marwah bagaimana? Sama, baca doanya percis seperti yang dibaca di Bukit Sofa. Nah itu yang dikatakan Sofa Marwah begitu Bapak Ibu Saudara. Yang namanya sa'i itu ya berjalan-jalan kecil ya dari Bukit Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, begitu aja. Ya berapa kali? Ya 7 kali. Ya sama seperti tawaf, ya 7 kali. Ya berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah juga sama 7 kali. Namun di awal nanti pada saat di Bukit Sofa diperpanjang
ya disuruh banyakin doa dulu di situ. Entar pada saat ya di Bukit Marwah yang pertama juga disuruh perpanjang dulu, ya lamain di situ untuk berdoa. Nah nanti untuk kedua ketiganya biasa aja, udah lewatin aja terus dengan doa-doa yang biasa dibaca, ya seperti itu. Nah nanti mulainya dari Bukit Sofa berarti selesainya di Bukit Marwah. Itu jaraknya berapa meter? Sofa Marwah, Marwah Sofa itu jaraknya 500 meter. Ya, jadi dari Sofa ke Marwah 500 meter. Ya Marwah Sofa 500 meter. 7 kali berarti 3,5 kilometer. Ya itu ya kurang lebih jarak tempuhnya 3,5 kilometer. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datangnya riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yaqulu 'ala Sofa, sesungguhnya ya bahwasanya beliau berkata pada saat di Bukit Sofa, Allahumma ij'alna nuhibbuka wa nuhibbu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulaka wa nuhibbu ibadakas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Engkau dan cinta kepada malaikat Engkau, cinta kepada nabi Engkau, cinta kepada rasul-rasul Engkau, dan cinta kepada hamba-hamba Engkau yang soleh. Allahumma hayyina ilaika, ya Allah hidupkanlah kami ya ilaika kepada Engkau, wa ila malaikatika, dan kepada malaikat Engkau, wa ila anbiyaika, kepada nabi-nabi Engkau, wa rusulika, dan rasul-rasul Engkau, wa ila ibadikas sholihin, dan kepada hamba-hamba Engkau yang soleh. Allahumma yassirna lil yusra, ya Allah gampangkanlah kami terhadap urusan-urusan yang gampang. Wajabninnal usra, dan jauhkanlah kami ya dari urusan-urusan yang susah. Ya, jadi kita minta supaya kemudahan-kemudahan, jauhkan dari kesusahan. Waghfir lana fil akhirati wal ula, dan ampunkanlah kami saat di akhirat dan saat di dunia. Waj'alna min a'immatil muttaqina, dan jadikanlah kami dari imam-imam yang muttaqin. Wa yaqulu fi zahabihi wa ruju'ihi, dan dia berkata saat perginya dan saat pulangnya, bainas Sofa wal Marwah, antara Sofa dan Marwah. Apa yang dibaca dari Sofa Marwah, Marwah Sofa, itu dibaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Itu biasanya ya di pilar hijau. Ya, kalau yang udah biasa tuh diajarin ya saat kita ketemu sama 2 pilar hijau, baik arah ke Sofa maupun arah ke Marwah, nanti kita bakalan ketemu tuh Bapak Ibu Saudara, ada lampu yang hijau. Ya, itu ketika ada lampu hijau atau 2 pilar hijau, kita baca dah Rabbighfir warham, ya, dan seterusnya. Ya, itu bagi orang laki sunahnya lari ngincing sambil lari-lari. Nah kalau orang perempuan ya biasa aja jalannya. Nah begitu. Nah kalau udah lewatin itu nanti baca doa-doa yang lain. Tapi ketika kita ketemu dengan 2 pilar hijau tadi, ya antara Sofa ke Marwah ataupun dari Marwah ke Sofa, nah itu nanti kita baca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Kemudian tambahin Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah itu doa yang sangat indah sekali. Ya, mungkin kita teringat gitu pada saat lagi sa'i, kalau udah ketemu 2 pilar hijau, nah pasti kita baca Rabbighfir warham. Ya, itu Masya Allah, ya kenangan-kenangan yang tak pernah terlupakan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara bisa melaksanakan itu nanti di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah saat lagi sa'i, ya ketemu dengan 2 pilar hijau. Wa minal ad'iyatil mukhtarati, dan di antara doa-doa yang dipilih fisa'i, pada saat lagi sa'i, wa fi kulli makanin, dan pada saat ya kulli makan, di setiap tempat, pokoknya pada saat lagi sa'i dan setiap tempat lagi
ya sa'i dah, di seputar kita sa'i. Ya, itu baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, mantapkan hati saya, ala dinika, untuk selalu berada dalam agama Engkau. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah sesungguhnya saya minta kepada Engkau sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat Engkau, wa azaima maghfiratika, dan keteguhan maghfirah ampunan Engkau, wassalamata min kulli ismin, dan keselamatan dari berbagai dosa, wal fauza bil jannati, dan saya minta juga kebahagiaan dengan surga, wan najata minan nar, dan saya minta juga supaya diselamatkan dari api neraka. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, ini saya as'aluka minta kepada Engkau apa? Al huda, petunjuk, kebenaran, wat tuqa, dan nilai-nilai ketakwaan, wal afafa, dan supaya dijaga, dipelihara, wal ghina, dan kekayaan. Nah, itu kita kadang-kadang habis sholat kita baca tuh, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah saya untuk senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, wasyukrika, dan bantu saya supaya saya selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, wa husni ibadatika, dan bantu saya supaya saya bisa menjalani ibadah yang terbaik kepada Engkau. Tuh, ini juga doa yang biasa kita baca habis sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wasyukrika wa husni ibadatika. Ini sangat indah, ini redaksi doa-doa ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini doa singkat padat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli is wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, begitu. Makanya kalau bisa kita kalau baca doa kita biar paham tuh, ya minimal huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya biar kita tahu. Nah, kalau bisa artinya satu persatu, kalau enggak secara globalnya. Nah, begitu. Beda sama orang yang doanya cuma dari dengar doang. Ya, cuma dengar doang, kadang-kadang salah ngucapin. Ya, Allahumma tawil a'marana dibaca Allahumma tawil umurana. Ya, Allahumma tawil umurana. Ya udah urusannya panjang terus nggak rapi-rapi. Ya. Sebab mintanya ya Allah panjangin urusan saya. Ya kagak rapi-rapi itu urusan. Ya begitu. Mintanya Allahumma tawil a'marana. Ya Allah panjangkan umur kami. Cuma karena didengar doang sepintas udah Allahumma tawil umurana. Ya udah urusannya di dunia nggak habis-habis ya. Nah begitu karena selalu diminta. Ya Allah panjangin urusan-urusan saya. Banyak urusannya. Urusan ini kagak rapi, ada lagi urusan lain. Belum rapi lagi, ada lagi urusan yang lain. Ya karena diminta mulu. Nah makanya ya kita kalau doa tuh kalau bisa tolong bener-bener tuh redaksinya harus tahu. Ya begitu. Kalau belum tahu nanya begitu. Jangan main baca aja. Ya apaan tuh maksudnya. Nah yang kita udah paham itu aja yang kita baca. Yang kita belum paham jangan kita baca dulu, nanya dulu sama yang paham. Ya ini maksudnya doa apa sih nih. Nah seperti itu. Ya makanya kalau kita ngaji ketemu tuh kalimat-kalimat redaksinya, ya bacaan-bacaannya. Nah seperti itu. Ya jadi ini sangat ya indah sekali ini doa. Ya, memang disusun ya oleh Rasulullah dan oleh ulama-ulama. Ya itu makanya doanya ada doa maksurah yang dari Nabi, ada yang doa memang dari para ulama-ulama. Seperti itu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa dari Nabi. Ya Allahumma a'inni ala zikri wa syukrika itu dari Nabi. Nabi berpesan pada seorang sahabat, ya suruh baca nih. Ya jangan sampai ditinggalin. Setiap habis sholat kalau bisa baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya itu kalau nggak salah di dalam salah satu hadis Nabi pernah ya berwasiat kepada Mu'az bin Jabal. Ya kepada Mu'az bin Jabal lalu kata Nabi, hai Mu'az bin Jabal, tolong nih baca nih habis setiap sholat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Nah, itu memang asalnya khusus, tapi bukan berarti ini doa hanya Muaz bin Jabal aja yang dibaca. Termasuk juga ya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, saya minta kepada kamu berupa kebaikan semuanya. Apa yang saya tahu dari kebaikan itu dan apa yang saya nggak tahu. Kebaikan itu banyak, yang kita tahu maupun yang kita nggak tahu, kita minta semuanya. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan saya juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan semuanya, baik yang saya tahu maupun yang saya nggak tahu. Itu kejahatan banyak, kita minta perlindungan sama Allah, baik kejahatan yang kita tahu maupun yang kita nggak tahu. Was'alukal jannata, dan saya minta kepada Engkau, minta apa? Al jannata, sorga, wa ma qarraba ilaihi, dan sesuatu yang mendekatkan kepada sorga. Min qaulin, nah ini minnya bayan daripada ma, berupa ucapan, au amalin, atau amal perbuatan. Wa a'udzubika minan nari, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah minan nari, dari api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada api neraka. Ya min qaulin, berupa ucapan, au amalin, atau perbuatan. Walau qara'al qur'ana kana afdhala, kalau seandainya orang itu baca Al-Quran itu lebih bagus. Ya, jadi pada saat lagi sa'i dibaca tuh doa-doa yang tadi itu semuanya. Ya, kemudian kalau dibaca Quran bagaimana? Seandainya dibaca Quran itu lebih bagus lagi. Boleh aja kita baca Al-Quran. Ya, dari Sofa ke Marwa ya kita baca Al-Quran, dari Marwa ke Sofa kita baca Al-Quran. Nah, itu juga bagus. Wayan bawi, dan seyogianya ayyajma'a baina hadzihil azkar wa da'awati wal Quran. Yang bagus ya kita gabungkan antara zikir-zikir dan doa-doa serta Al-Quran. Jadi zikir kita baca, doa kita baca, Al-Quran kita baca. Karena memang cukup lama Bapak, Ibu, Saudara, jaraknya cukup lama. Ya, makanya cukup melelahkan, apalagi sa'i di saat-saat seperti ini sekarang udah cukup melelahkan. Ya, tawafnya sih udah bisa dah. Ya, pas lagi sa'i, nah itu cukup melelahkan sekali. Ya, tapi enak saja dibawanya. Karena kenapa? Karena di Bukit Sofa, di Bukit Marwa, di sekitar Sofa Marwa itu adem, ber-AC, kipas angin, air zam-zam di kanan kiri ada. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Boleh aja. Ya, kita udah capek, misalnya mau minum dulu, silahkan. Ya, nah itu. Ya, jadi ya itu udah difasilitasi dengan amat baik. Ya, buat para jamaah seperti itu. Nah, makanya karena jarak termasuk cukup lama, nah di situ boleh kita gabungkan zikir, doa, dan baca Quran. Fa'in aradal iktisara, ya kalau seandainya mau ringkas atabil muhimmi, maka dia baca yang paling penting. Faslun fil azkari allati yaquluha fi khurujihi min Makkah ila Arafat. Ini pasal menerangkan tentang zikir-zikir yang dibacanya saat dia keluar, ya kemudian keluarnya orang itu dari mana? Dari Mekah menuju Arafah. Jadi dari Mekah dia mau menuju Arafah. Ya misalnya tanggal 8. Kalau jamaah haji Indonesia biasanya tanggal 8 tuh. Tanggal 8 ya, semua ya yang di bawah ya Kementerian Agama Republik Indonesia ya itu udah mesti diberangkatkan ke Arafah. Kenapa tanggal 8? Ya khawatir nanti jalan macet dan berbagai macam hambatan. Nah itu jaga-jaga supaya malam ya tanggal 9 diharapkan jamaah haji Indonesia semuanya sudah berada di padang Arafah. Itu tujuannya begitu. Ya, jadi pemerintah sengaja ihtiyatan, jaga hati-hati. Dari mulai habis zuhur tuh ya Arafah udah pada mau berangkat di Mekah semuanya. Makanya kan jamaah semuanya diberangkatkan ke Arafah. Sehingga tanggal 9 itu jamaah udah nggak ada lagi yang di mana-mana. Ya, udah mesti ada di Arafah. Pagi hari udah yakin harus udah ada semuanya. Sebab ya nanti pas tergelincir matahari
ya waktu zuhur itu mulain wukuf di padang Arafah, yang kata Nabi al-hajju Arafah. Jadi haji itu Arafah. Di dalam salah satu ya hadis ulama menjelaskan maksudnya al-hajju Arafah mu'zomu arkanil hajj Arafah. Nah begitu. Jadi yang terbesar, yang paling agung rukun haji yaitu Arafah. Dan Arafah itu nggak bisa ditunda-tunda waktunya, ya nggak bisa terlambat. Kalau terlambat ya udah kehabisan di Arafah dia. Nah, makanya sebagai tindakan hati-hati itu jamaah Indonesia biar supaya ada semuanya di Arafah tanggal 9. Seandainya sakit bagaimana? Itu nanti ada istilahnya safari wukuf. Ya, safari wukuf itu artinya mereka diperjalankan wukuf di padang Arafah walaupun dalam posisi lagi ya sakit, nggak ngapa-ngapain, di ambulan aja. Yang penting dia ada di Arafah walaupun sebentar. Ya, kan itu orang wukuf di padang Arafah kalau kita baca kitab-kitab fikih ya walaupun sebentar, ya sekedar kita tumak ninah. Kalau tumak ninah di dalam sholat kan biqadri subhanallah. Ya, seukuran subhanallah. Ya, udah di sana cukup udah. Ya begitu, nanti dibawa lagi ke rumah sakit. Kalau yang lain-lain rukun-rukunnya bisa ya diperlambat, ya ditunda. Oh hari ini nggak bisa ya besok, besok nggak bisa ya 2 hari lagi, 2 hari nggak bisa seminggu lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau wukuf di padang Arafah nggak bisa ditunda. Ya pokoknya saat itu harus ada. Yang sakit, yang tidak sakit, ya pokoknya harus ada. Ya. Kalau orang keder tanggal 10 baru sampai di Arafah, ya kagak jadi. Ya, dia hajinya mesti diulang kembali, dikodok tahun yang akan datang. Kodoknya nanti tahun lagi, lah repot lagi. Makanya pemerintah ngeri. Ya tanggung jawab pemerintah ini. Ya kalau harus dikodokin bagaimana nanti? Nah, jadi itu sudah benar-benar diwanti-wanti oleh pemerintah supaya jamaah haji benar-benar terlayani. Ya begitu dengan sebaik-baiknya. Nah ini ya yang dimaksud namanya orang tadi keluar dari Mekah menuju Arafah. Yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan iza kharaja min Makkata, apabila dia keluar dari Mekah mutawajjihan ila Mina, ya arahnya mau ke Mina, ayyakula, ya dia bilang, ya dibilang apa? Allahumma iyyaka arju walaka ad'u waballighni sholiha amali waghfirli dzunubi wamnun alayya bima mananta bihi ala ahli ta'atika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya berharap, bagi Engkau saya berdoa, sampaikanlah ya kepada saya yaitu cita-cita saya yang bagus. Waghfirli dzunubi, ampunkanlah dosa-dosa saya. Wamnun alayya bima mananta bihi, dan anugerahkanlah kepada saya seperti yang Engkau telah anugerahkan kepada ahli ta'atika, orang-orang yang taat kepada Engkau. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Nah itu doanya. Wa idza sara min Minan, apabila dia sudah berjalan dari Mina ila Arafah, ke Arafah, ustuhibba ayyakula, maka dianjurkan dibaca. Nah begitu kan, dari Mekah tuh nanti ketika mau ke Arafah lewat Mina dulu tuh. Nah nanti pada saat di Mina itu dibaca doa yang tadi. Nah dari Mina dia menuju ke Arafah. Nah pada saat lagi mau menuju Arafah dianjurkan baca doa, Allahumma ilaika tawajjahtu, ya Allah saya bertawajjuh kepada Engkau, ya saya berhadap kepada Engkau, wa wajhakal karim, dan ya kepada wajah Engkau yang mulia, aradtu saya berharap, faj'al dzanbi maghfuran, maka jadikanlah dosa saya sebagai ampunan, wa haji mabruran, dan jadikanlah haji saya sebagai mabrur, haji yang mabrur, warhamni, dan sayangilah saya, wala tukhayyibni, dan jangan kau sia-siakan saya, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya ya Engkau itu berkuasa atas segala sesuatu. Wa yulabbi, dan dia baca talbiyah. Nah ini dibaca talbiyah dah tu. Wa yaqra'ul Qur'an, kemudian dibaca Quran. Wa yuksiru min sa'iril azkar wa da'awat, dan diperbanyak ya zikir-zikir dan doa-doa.
wa min qaulihi, dan diantaranya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faslun, ini satu pasal, fil azkari, di dalam zikir-zikir, wa da'awatil mustajabat, wa da'awat, dan doa-doa al mustahabbat, yang disunnahkan, bi Arafat, yaitu di padang Arafat. Ini zikir dan doa yang disunahkan dibaca pada saat lagi di Arafah, lagi wukuf di padang Arafah. Qad qaddamna, sungguh kami telah jelaskan tempo lalu, fi azkaril Aid, terkait tentang zikir-zikir Id. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu hadis bunyinya begini: khairud du'ai yauma Arafah. Doa yang paling bagus yaitu doa yang dibaca pada hari Arafah. Ya, jadi doa yang paling bagus ya doa yang dibaca di hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik yang aku katakan, ana, saya, wan nabiyuna, dan para nabi, min qabli, sebelum saya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu diantara ya zikir yang dibaca. Fayustahabul iksaru, maka disunnahkan memperbanyak min hadzal zikri, daripada zikir ini, wa du'ai, dan doa ini, wa yajtahidu fi zalika, dan dia bersungguh-sungguh fi zalika, pada yang demikian itu. Jadi dia sungguh-sungguh terus perbanyak zikir doa. Bahkan ada yang baca kulhu, ya banyakin baca kulhu, ya banyakin baca kalimat ya tahlil, tahmid, zikir, banyakin baca selawat. Ya pokoknya di padang Arafah dari mulai zuhur ya nanti sampai asar, sampai maghrib, kalau bisa ya udah ya kita banyakin zikir, doa saja, dan bersungguh-sungguh, jangan sampai lalai. Nah, seperti itu. Fahadzal yaumu afdalu ayyamis sanati, maka hari ini merupakan hari yang paling bagus dari satu tahun. Lidu'ai, untuk berdoa. Jadi dari satu tahun Bapak Ibu Saudara, ternyata hari yang paling istimewa dan paling bagus untuk berdoa ia di hari tanggal 9, hari Arafah. Nah itu, jadi satu tahun yang paling afdol harinya untuk berdoa, yaitulah yang disebut dengan hari Arafah. Wa huwa mu'zamul haji, yaitu Arafah termasuk rukun haji yang terbesar. Wa maksuduhu, bermula maksudnya, wal mu'awwalu alaih, dan yang paling ya esensi dari hadis tersebut. Fayan bagi ayyastab ragal insan, maka seyogianya manusia harus mengosongkan us'ahu, yaitu kemampuannya, fi zikri wa du'ai, dalam zikir dan doa, wa fi qiraatil qur'ani, dalam membaca Quran. Jadi kalau bisa ya segala kemampuan manusia saat itu ya usahakan untuk zikir dan doa. Ya, jadi segala kemampuan yang ada pada diri saat itu sudah kerahkan untuk berzikir dan berdoa serta membaca Al-Qur'an. Wa ayat wa bi anwa'il adiyati, dan hendaklah dia berdoa dengan doa-doa yang bermacam-macam. Silakan macam-macam doa baca. Wa ya'ti bi anwa'il azkari, dan dia boleh mendatangkan dengan macam-macam zikir. Wa yan'u li nafsihi, dan dia berdoa buat dirinya. Wa yazkuru fi kulli makanin, dan selalu zikir di setiap tempat. Wa yad'u munfarid, dan dia berdoa baik dalam keadaan munfarid sendiri, wa ma'a jama'atin, maupun bersama dengan jamaah. Wa yad'u li nafsi, dan dia berdoa buat dirinya, wa walidayhi, dan buat orang tuanya, wa aqaribihi, dan juga buat kerabatnya, wa masyayikhihi, dan buat tuan-tuan gurunya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa asdiqaihi, dan teman-temannya, wa hibbabihi, wa ahbabihi, dan ya orang-orang yang dicintainya. Tuh, jadi kita berdoa pertama buat diri kita sendiri. Habis buat diri kita, buat orang tua, jangan lupa. Habis orang tua siapa? Buat kerabat, keluarga, kerabat dekat. Ya, kemudian masyayikh, guru-guru, ya, sahabat, teman-teman, baru ahbab, orang-orang yang dicintainya. Nah itu begitu.
wasairu man ahsana ilaihi, dan semua orang-orang melakukan kebaikan kepadanya, wa jami'al muslimin atau li nafsihi wasairi man ahsana ilaihi, dan semua orang-orang yang melakukan kebaikan kepadanya, wa jami'il muslimin, dan semua orang-orang Islam. Wal yahzar kulal hazari, dan perhatiin dengan perhatian yang penuh ya minat taksir, jangan sampai dia kelalen, ya jangan sampai dia ya lalai fi zalika kullihi, pada itu semuanya. Fa inna hadzal yauma, karena hari ini la yumkinu tadaruku, tidak mungkin bisa disusulnya lagi kecuali nanti ketemu tahun yang akan datang. Nah begitu. Jadi tanggal 9 nggak bisa besok disusul, besok aja dah, nggak bisa. Ya kalau udah lewat udah. Nah la yumkinu tadaruku, nggak bisa kita kejar, kita susul lagi. Ya paling-paling nanti nunggu 1 tahun yang akan datang. Bi khilafi ghairi, berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya seperti tawaf ifadah, seperti yang lain-lain itu bisa ya kita susul. Hari ini nggak bisa, ya besok lah tawaf ifadah. Nah begitu. Tapi kalau Arafah itu nggak bisa kita tinggalkan begitu saja, karena memang harinya udah 1 itu. Wala yatakallafus saja'ah, dan dia tidak perlu membebankan ya dengan sajak ya fid doa, dalam doa tuh jangan terlalu membuat-buat gitu ya dengan lagu-lagu saja ya, sekedarnya sih boleh. Kalau orang Indonesia kan kadang-kadang banyak ya lagu-lagunya tuh ketika berdoa. Nah sementara ya kalau memang enggak terlalu ditakallufkan boleh, tapi kalau terlalu takalub juga tidak dibolehkan. Ya. Jadi kalau kita udah terbiasa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan aja lagunya banyak banget itu. Ya. Ya, apalagi orang-orang perempuan. Ya, itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, lagunya banyak banget. Ada berapa model. Nah, seperti itu. Itu namanya disajak. Nah, di dalam berdoa di hari Arafah jangan terlalu begitu. Ya, jadi jangan dibebankan, ditakallufkan dengan lagu-lagu sehingga nanti ya akan menghilangkan rasa kehusyuan ya seperti itu. Fa innahu yusghilul qalba, itu bisa menyibukkan hati, wa yuzhibul inkisara, dan bisa menghilangkan pecah, wal khudu'ah, dan khudu', wal ibtikara, dan ibtikar rasa butuh, wal maskanata, dan kemiskinan ya, wal zillata, dan zillah kerendahan, kehinaan, wal khusyuk, dan khusyuk. Sementara kita kalau berdoa ini semuanya harus nih ya, ibtikor, kita miskin, kita fakir, kita rendah, nah itu harus. Tapi kalau kita berdoa dengan lagu-lagu ya Masya Allah, lupa tuh ya, jadi lupa semuanya terkait tentang khudu, ibtikor, maskana, zillah, khusyuk, jadi hilang semuanya. Nah makanya ya kalau berdoa jangan terlalu ya pakai sajak ya dengan lagu-lagu yang ya berlebihan. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bi ayat wa bid'atin mahfuzatin, dengan doa-doa yang sudah dihafal ma'ahu lahu, bersamanya baginya, au ghairuhu, atau lainnya, masju'atan. Tapi kalau seperti ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah itu kan biasa. Tapi kalau terlalu dilagu-lagukan ya itu jangan ya, sehingga nanti akan menghilangkan rasa kesahduan dan kehuduan dan kehusyuan. Idza lam yastagil bi taqallubi tartibiha, apabila dia tidak sibuk dengan takallub ya susunannya, wa muraati i'rabiha, dan dijaga juga i'rabnya ya susunan kalimatnya. Was sunnatu, sunnahnya ayah pada sautahu bid doa, direndahkan suaranya dengan doa. Wa yuksiru minal istighfari, dan dia perbanyak istighfar, wa talaffuzi, dan melafazkan bit taubati, dengan taubat, min jami'il mukhalifati ma'al i'tiqad bil qalbi, dari seluruh yang menyalahi bersama i'tiqad ya keyakinan dalam hati, wa yulihu fid du'a, dan dia benar-benar dalam berdoa, wa yukarriruhu, dan diulang-ulang ya. Jadi boleh tuh ketika berdoa yulih, benar-benar tuh mintanya. Wala yastabdiul ijabah, dan dia tidak
ya memperlambat ijabah, ya wa yaftahu du'ahu dan dia buka doanya, wa yuhtimuhu dan diakhirkan doanya, bilhamdillahi dengan ucapan alhamdulillah, wassana'i alaihi dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalami dan juga salawat dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yuhtimhu bizalika dan hendaknya ditutup itu doa dengan itu juga. Jadi awalnya dibaca hamdalah, pujian, sholawat dan salam, kemudian akhirkan penutup doa juga dengan hamdalah, sholawat dan salam. Wal yahris ala ayyakuna mustaqbilal qiblah dan hendaklah berusaha agar supaya doanya menghadap ke arah kiblat, wa ala taharatin dan usahakan ketika dia berdoa dalam posisi punya wudu. Tuh. Jadi beberapa hal yang penting. Pertama, awali doa kita dengan hamdalah, selawat dan salam. Akhiri juga sama dengan ya hamdalah, selawat dan salam. Kemudian kalau bisa usahakan saat kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Karena tidak ada arah yang terbaik kecuali arah menghadap ke kiblat. Nah, kemudian yang terakhir ya kalau kita berdoa dalam keadaan suci. Nah, itu di ya hari Arafah usahakan begitu. Ya di hari Arafah itu usahakan ya kita punya wudu. Kalau batal ambil air wudu lagi. Batal ambil air wudu lagi karena itu kesempatan yang paling istimewa. Sekian Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.